wabarakatuh. Eh, ini akhirnya menjadi berbalas pantun ya. Di sini saya ingin meluruskan lagi mengenai apa yang diomongkan oleh Bapak yang bernama Pak Firdaus itu. Saya Dewi Ratna Muklisa Mandiara. Saya Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu adalah museum milik pribadi, bukan milik pemerintah. Museum Samparaja itu berisi naskah-naskah kuno peninggalan Sultan Bima dari abad ke-17 sampai abad ke-20 beserta dokumen-dokumen. Jadi lengkap ya, data-data kami lengkap. Mau cari apa saja sejarah Bima itu ada semua. Nah, di sini saya tantang Pak Firdaus. Silakan datang ke Bima, pergi ke Istana Bima, tunjukkan kalau dia memang cucu dari Sultan Ismail. Banyak maaf ya, Bapak Firdaus ini diketawain orang satu Bima. Baik itu orang Bima yang ada di Jakarta maupun orang Bima yang ada di Bima. Di seluruh penjuru Nusantara Bapak diketawain karena ngaku-ngaku. Apa nggak malu, Pak? Itu Bapak diketawain. Terus apa yang mau dibongkar tentang saya? Saya memang Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu di bawah naungan saya. Karena itu merupakan museum pribadi. Saya memang dosen. Betul. Tapi saya lagi off. Saya mendapat izin belajar untuk melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sastra, konsentrasi filologi. Filologi itu ilmu pernaskahan. Jadi Pak Firdaus kalau mau berdebat tentang naskah, saya orangnya, silahkan. Saya tantang, mana sih naskahnya Pak Firdaus itu? Jangan asal ngoceh-ngoceh, nggak malu ya Pak? Orang Bima semua tahu siapa saya. Makanya jangan terlalu banyak ngoceh deh. Saya jadi malu. Ini bukan hal merebutkan cucu, tidak. Tapi ini pelurusan sejarah. Itu tugas saya. Karena Rumah Mari, almarhumah tante saya, Rumah Mari Inaka Umari berpesan kepada saya untuk menjaga sejarah Bima, menjaga budaya Bima, menjaga Museum Samparaja, jaga pintu sejarah Bima. Itu tugas saya. Jadi bagi bapak-bapak, bagi Anda, Pak Firdaus, yang mau membelok-belokkan sejarah, nggak ada celahnya di Bima. Jangan asal bunyi, jangan ngawur. Kan malu kalau ngaku-ngaku seperti ini. Terus saya dibilang ngaku-ngaku. Gimana saya mau ngaku-ngaku? Memang saya turunannya. Satu Bima tahu kok Pak. Memang saya nggak kenal Anda. Memang benar saya nggak kenal. Karena Anda juga bukan bagian dari keluarga saya. Coba Bapak datang ke Bima. Kuar-kuar pakai mikrofon, tunjukkan kalau bapak turunannya Sultan Ismail. Asli Bapak diketahui sama orang, nggak malu Pak. Sebenarnya saya malas menanggapi Bapak. Kan sudah dari dulu Bapak itu kuar-kuar. Tapi kok lama-lama kok semakin menyimpang, semakin aneh. Lah ya wong makamnya Sultan Ismail saja Bapak bilang ada di Wawo. Kemudian dipindahkan ke Bima. Aduh, itu sudah pembodohan sejarah. Itu sudah melenceng. Jadi jangan Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri. Silakan datang ke Bima. Silakan datang ke Istana Bima. Lihat sejarah Bima. Lihat silsilah Bima. Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami.
Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada. Santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas, kok nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari baru ngaku-ngaku? Karena nggak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri, Pak. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan. Disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh, Pak. Biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum. Jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya. Supaya Bapak menjadi paham. Tidak usah terlalu banyak berkoar-koar. Memang saya dosen kok. Cuman saya sekarang lagi tidak mengajar. Karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum. Museum Kebudayaan Samparaja. Semua satu Bima tahu. Gitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo, Lembo Ade Dae, Madadoho Majar, Awisya Doho Ete. Lembo Ade Dae saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang. Jadi sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya. Semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosangbo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis. Bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosa Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Datang aja deh Pak, jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Nggak malu, Pak? Satu hal lagi. Ini bukan soal memperebutkan cucu. Tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya. Harus menjaga sejarah, harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Jadi mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu. Ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Tureli Bolo, itu gelarnya Tureli Bolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai, ganti raja, pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail dan dia menikah dengan orang sana. Nah itu saya baru baca sepintas. Nah mungkin saya bisa bantu Bapak, mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak Pak zaman dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.